Baik, tema pembahasan dalam video kita kali ini adalah Tuhan Yesus melawan setan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan Yesus dan setan selalu bertempur. Tapi jika kita membaca Alkitab, tidak ada pertempuran antara Tuhan Yesus dengan setan. Yang ada itu, setan itu memohon-mohon dan lari saat diusir Tuhan Yesus. Benarkah? Mari kita lihat dalam firman Tuhan dalam Matius 4 ayat 10 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11 berkata, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dalam pencobaan di mana iblis menggoda Yesus, menawarkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, Yesus mengusir iblis dan iblis pun pergi, ya saudara. Matius 8 ayat 16 bunyi, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Inilah ayat yang digenapi oleh Tuhan Yesus bagi kita. Oleh karena kasih karunia tubuh dan darah Yesus, Tuhan tidak lagi mengirim dan tidak akan pernah mengirim kita orang yang percaya kepada Yesus sakit penyakit lagi, saudara. Kenapa? Karena Dia sudah memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kutuk daripada dosa pemberontakan kita. Dalam Markus 1 ayat 32 sampai 34 berbunyi, menjelang malam sesudah matahari terbenam dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia adalah Tuhan Yesus, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Kita loncat ke ayat 39. Lalu pergilah ia, Tuhan Yesus, ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan, saudara. Dalam Lukas 4 ayat 33 pun berbunyi, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya, ya saudara. Ayat 36, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar, saudara. Yesus dengan sepatah kata saja, saudara, setan pun keluar, saudara. Dan dalam Lukas 8 ayat 27 sampai 36, saudara, di loncat-loncat ya, ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Lalu keluarlah, ayat 33, setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Ayat 36, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan.
Ya saudara, dari ayat-ayat yang panjang saya bicarakan tadi, lihatlah bahwa setan-setan dan iblis ketakutan saat bertemu dan melihat Tuhan Yesus. Bahkan sepatah dua patah kata pun setan-setan pun takluk saudara kepada perkataan Tuhan Yesus saudara. Dan juga saudara, banyak contoh-contoh lain saudara. Jika saudara masih mau mendengarkannya, kita akan bahas di video selanjutnya. Ya saudara, masih banyak contoh-contoh tentang setan dan Tuhan Yesus saudara.